Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas rahmat Islam bagi alam semesta. Perkenalkan, nama saya Lufiza Ratania dan partner saya yaitu Khalida SK. Silahkan Khalida SK. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Awal mula kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordova. Di Baghdad, pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, di tahun 813 sampai 833 Masehi, ia mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat kegiatan ilmiah. Sementara di Cordova, aktivitas ilmiah mulai berkembang pesat sejak masa pemerintahan Abdurrahman II, yaitu tahun 822 sampai 852 Masehi. Ia mendirikan universitas, memperluas dan memperindah masjid. Dan inilah faktor-faktor kemajuan peradaban Islam, yaitu terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain, lalu gencarnya gerakan penerjemah, lalu berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, perkembangan Islam di benua Asia. Di India, Islam masuk ke India pada abad ke-7. Kemudian agama Islam dapat berkembang dengan pesat di sana. Bukti berkembangnya Islam di India adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya. Kerajaan-kerajaan Islam di India antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Sabaktakin. Yang kedua, Kerajaan Ghazi. Yang tiga, Kerajaan Mamalik. Yang keempat, Kerajaan Keturunan Khilji. Yang kelima, Kerajaan Taklak. Di Pakistan, arti penting negara ini dalam sejarah dan perkembangan Islam terutama disebabkan oleh dua hal berikut ini. 1. Perjuangan politiknya berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Yang kedua, Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim berkaliber internasional. Selanjutnya, Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang ke India. Selanjutnya Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Selanjutnya Malaysia. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan penjabat pemerintahan Malaka, kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama Sultan Permaisura. Selanjutnya Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas More tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Selanjutnya Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai, Aceh. Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa hambatan.
Perkembangan Islam di benua Afrika. Yang pertama di Ethiopia atau Habasyah. Ketika kaum muslimin di Makkah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy, suatu hari Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, untuk berhijrah ke Habasyah, Abisinia. Karena di Habasyah tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Perkembangan Islam di benua Afrika selanjutnya yaitu Mesir. Mesir itu sebelumnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Nah, waktu pada masa penguasa Bizantium ini, terdapat perlakuan kasar terhadap orang-orang Mesir dan adanya beban ekonomi yang sangat berat. Nah, oleh karena itu, umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amr bin Ash dapat memukul pasukan pertahanan Bizantium itu, dan karena itu daerah demi daerah jatuh ke tangan pasukan muslimin. Jadi karena itu Mesir itu pelajaran agama Islam itu berkembang pesat di Mesir. Kemudian ada Afrika Utara, yaitu pada tahun 23 Hijriah 644 Masehi, tentang Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barka, yaitu suatu daerah di sebelah barat Mesir. Perkembangan Islam di benua Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeolog, Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di sana pada 21 Oktober 1492. Berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antaranya suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Selama dalam pemimpinannya, perkembangan agama Islam semakin luas. Hal itu terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh yang masuk Islam, seperti Malcolm, seorang tokoh nasional Negro Amerika, sebagai orator ulung, dan Cassius Clay, bekas juara tinju kelas berat. Perkembangan Islam di benua Eropa. Yang pertama, Andalusia, yang sekarang dikenal sebagai Spanyol. Kondisi masyarakat Spanyol sebelum masuk Islam, mereka memeluk agama Katolik. Dan sesudah Islam tersebar luas, tidak sedikit dari mereka yang memeluk Islam secara sukarela. Toledo. Selanjutnya, Rusia. Sampai akhir abad ke-10 Masehi, orang-orang Rusia masih menyembah berhala. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Selanjutnya, Inggris. Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Hal ini didukung dengan pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Poin B yaitu masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Ada beberapa jenis pemetaan periode sejarah Islam menurut para ahli. Salah satunya adalah periodisasi menurut Harun Nasution. Menurut beliau, sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern atau sampai sekarang. Kemajuan intelektual. Berikut yang akan diuraikan secara singkat bidang-bidang keilmuan yang mengalami kemajuan di berbagai wilayah kekuasaan Islam beserta para pakar di bidang masing-masing. Untuk filsafat, minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima. Muhammad Ibnu Abd al-Rahman, Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam menyuplai karya-karya ilmiah dan filosofis dalam jumlah besar ke Spanyol.
sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Said, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah, yang dilahirkan di Saragossa. Seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina di timur, masalah yang dikemukakannya bersifat etis dan eskatologis. Karya monumentalnya adalah Tadbir al-Mutawahhid. Selanjutnya yaitu kedokteran. Bidang kedokteran mengalami kemajuan yang luar biasa. Banyak pakar kedokteran terlahir di berbagai wilayah Islam. Ibnu Sina Avicenna adalah tokoh paling terkemuka di bidang kedokteran. Di samping sebagai filsuf, beliau mewariskan sekitar 267 judul buku Al-Qanun fi at-Tib, merupakan buku yang terkenal di bidang kedokteran. Dan tokoh selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu astronomi. Di bidang astronomi bermunculan para nakar seperti Ibrahim Ibnu Yahya al-Naqash. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Selanjutnya itu kimia. Tokoh kimia yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Beliau adalah masternya ilmu kimia yang diakui oleh dunia. Ide-ide eksperimen Jabir sekarang lebih dikenal sebagai dasar untuk mengklasifikasi unsur-unsur kimia, utamanya pada bahan metal, non-metal, dan penguraian zat kimia. Kemudian yaitu fisika. Dalam bidang fisika, yaitu tokohnya adalah Abdurrahman Al-Khazini, menulis kitab Mizanul Hikman, The Scale of Wisdom, pada tahun 1121 sebagai karya fundamental dalam ilmu fisika di abad pertengahan, mewujudkan tabel berat jenis benda cair dan padat, dan berbagai teori tentang fisika. Selanjutnya yaitu matematika. Matematika. Dalam bidang matematika dikenal beberapa nama tokoh, salah satunya Al-Khawarizmi. Di samping sebagai pakar astronomi dan geografi, ia juga ahli matematika sekaligus penemu angka nol dan penemu salah satu cabang ilmu matematika seperti algoritma yang diambil dari namanya. Selanjutnya, yaitu sejarah dan geografi. Sejarah dan geografi tokohnya seperti Ibnu Jubair dan Valencia. Menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania, Sisilia, dan Ibnu Battuta dari Tangnya, mencapai Samudra Pasai dan Cina. Ibnu Al-Khatib menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunis adalah perumus filsafat sejarah. Semua sejarawan ini di atas bertempat tinggal di Spanyol yang kemudian pindah ke Afrika. Tokoh-tokoh sejarah yang lain diantaranya yaitu Ibnu Qutaibah, Muhammad Ibnu Ishaq, Ibnu Yasar, At-Tabari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, kalian sekarang. Selanjutnya geometri. Geometri adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Ilmu geografi dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan para perancang bangunan, agar kokoh dan tahan terhadap goncangan atau bertahan lama. Tokoh-tokohnya antara lain Al-Khawarizmi, An-Nuraizi, Ali Hasan Ibnu Haytham, dan Umar Khayyam. Selanjutnya, kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara Spanyol, Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryat. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryat selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga dikenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan pada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga pada budak-budak, sehingga kemasyhurannya tersebar luas.
Selanjutnya, bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam, bahkan non-Islam. Bahkan, penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Tasawuf. Di samping pada aspek hukum syariah, aspek spiritual juga mengalami kemajuan. Tasawuf merupakan bagian dari aspek keagamaan dalam Islam yang menyentuh sisi ruhiyah, spiritual. Tokoh tasawuf diantaranya adalah Rabi' al-Adawiyah, Al-Hallaj atau Abul Mutqid al-bin Mansur al-Hallaj, Al-Ghazali, Abdul Farid Zunun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami. Selanjutnya, fikih. Fikih merupakan bagian dari ilmu-ilmu keislaman yang terkait dengan hukum syariat. Seiring dengan tingginya komitmen terhadap hukum Islam, maka fikih mengalami kemajuan yang pesat. Dengan ditandai dengan lahirnya ulama-ulama besar di bidang hukum Islam dan para imam mazhab. Kepustakaan. Keberadaan perpustakaan dengan sejumlah besar bukunya merupakan salah satu di antara sekian sarana penunjang kependidikan yang menjadi pusat perhatian para ilmuwan. Sebagai contoh, Perpustakaan Al-Hakam yang jumlah bukunya mencapai 400.000 buah. Di samping itu, bursa buku adalah kegiatan yang sering ditemui di dunia Islam, terutama Baghdad dan Cordova. Suatu kondisi logis dari sebuah masyarakat intelek yang memusatkan perhatian pada pengkajian-pengkajian ilmiah. Beberapa ilmuwan dan karyanya. Al-Batani. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah dalam astronomi adalah tentang penemuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah tokoh paling terkemuka di bidang kedokteran. Di samping sebagai filsuf, beliau mewariskan sekitar 267 judul buku. Al-Qanun fi Atib merupakan buku yang terkenal di bidang kedokteran. Ibnu Rusyid. Karya-karya Ibnu Rusyid meliputi bidang filsafat, kedokteran, dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai, dan resum. Kemajuan budaya dan arsitektur. Sebuah masjid atau museum terkenal dengan nama Hagia Sophia. Di banyak negeri Timur Tengah masih dijumpai kincir untuk menaikkan air yang dibangun berabad-abad yang silam. Kincir-kincir ini masih berfungsi hingga sekarang. Di beberapa kota gurun pasir juga masih dijumpai sistem distribusi air bawah tanah yang disebut kana. Masjid Sultan Ahmed. Taj Mahal di India. Universitas Al-Azhar di Mesir. Di Spanyol dibangun dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air. Di Cordova juga terdapat sekitar 900 pemandian. Kota tua Cordova masih kita bisa saksikan sekarang. Barang-barang dari keramik juga ditemukan, di samping barang logam dengan pusat industrinya di Valencia. Yang paling bawah nggak kelihatan itu. Vivi. Ada di ada di Word. Ada di Word. Iya, di paling bawah, tekstil berupa karpet. Tekstil mewah berupa karpet-karpet Spanyol, dengan Cordova sebagai pusat industri tenunannya. C. Masa kemunduran peradaban Islam. Peradaban Islam kemudian mengalami kemunduran ketika memasuki periode pertengahan bagian pertama 1250 sampai 1500 yang dikenal dalam masa kemunduran 1.
Setelah kurang lebih 2,5 abad tenggelam dalam ketertinggalan, peradaban Islam kembali menggeliat dengan munculnya 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, bahkan kembali mengalami kemajuan hingga memasuki abad ke-18 Masehi. Setelah itu, grafik perkembangan peradaban umat Islam kembali menurun hingga memasuki abad ke-19 Masehi, sebelum kemudian terjadi kebangkitan kembali di periode modern. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. Lebih jelas, Ibnu Khaldun menjelaskan, tindakan amoral, pelanggaran hukum, dan penipuan demi tujuan mencari nafkah meningkat di kalangan mereka. Jiwa manusia dikerahkan untuk berpikir dan mengkaji cara-cara mencari nafkah dan menggunakan segala bentuk penipuan untuk tujuan tersebut. Masyarakat lebih suka berbohong, berjudi, menipu, menggelapkan, mencuri, melanggar sumpah, dan memakan riba. Intinya, dalam pandangan Ibnu Khaldun, kehancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Selanjutnya, D. Menjunjung tinggi nilai-nilai rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang. Kemajuan peradaban Islam yang telah menjunjung tinggi di nilai Islam yang merahmatul lil alamin telah dipraktikkan selama 15 abad di muka bumi ini. Implementasi rahmat bagi semesta alam sudah meluas hampir ke berbagai belahan dunia yang menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya, tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk Islam. Jadi, yang pertama, Islam rahmatil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.